jelas disebutkan orang yang pertama memperkenalkan penyembahan ibadah berhala ini Amru bin Harith namanya, dan ini sampai ke kawasan Ka'bah, yang memerintah kawasan Al-Ka'bah, dan itu mengganti ajaran yang sifatnya monoteistik, tauhid, menjadi apa itu? Dimasukin berhala ini. Berhala itu dimasuk. Terus ada keterangan Yaman di situ? Disebutkan Jurhum. Jadi tidak dengan kata-kata Yaman, tapi dengan istilah Jurhum. Tapi kalau disebutkan Jurhum, di mana itu? Kawasan Yaman. Jurhum itu maksudnya? Nama kawasan sama dengan Hadramaut tadi. Jadi Hadramaut, Jurhum itu kawasan Arabia bagian selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Kita berbeda dalam masalah apapun, tetap kita saling mendoakan dengan doa yang baik. Apalagi perbedaan kita itu masih sama-sama punya pendalilan atau hujah secara ilmiah. Kita saling mendoakan, tetap sepakat ya. Amin Allahumma amin. Ini setidaknya adalah konten kedua Pak Dr. Manahem Ali untuk menceritakan dalam tanda kutip betapa bermasalahnya leluhur suku Yaman. Yang pertama ditepis, mereka bukan keturunan Ibrahim, tapi dari Kohton bin Ibir, saudara dari Pelek. Sementara kalau yang Ismail Ibrahim dari Pelek, mereka dari Kohton, sudah pisah di atas. Kemudian sekarang malah yang pertama kali merusak agama Ibrahim di Mekah itu adalah orang dari leluhur suku Yaman. Tetapi saya kira Pak Manahem ini tidak jujur membaca kitabnya dan tidak jujur membicarakan hal-hal yang tidak satu pendapat. Artinya kalau ada yang berbeda-beda pendapat, mau dibuka Pak. Nanti saya buka celah besar di sini. Saya disclaimer, ini tidak bicara manuskrip Pak. Ini bicara kitab. Anda baca Kitabul Asnam karya Ibnul Al-Kalabi ya. Jadi kita bicara kitab, bukan bicara filologi, enggak bicara bongkar-bongkar manuskrip, enggak bicara kitab. Semua orang bisa baca. Sebelah perhatikan. Yang pertama Anda menyebut, bahkan ini keliru sekali ya. Ada orang bernama Amr bin Haris yang pertama kali membawa berhala. Amr bin Haris itu Pak, suku Jurhum. Justru suku Jurhum itulah yang masih memegang teguh ajaran dari Nabi Ismail. Ini saya ambil satu versi dulu. Jadi istrinya Nabi Ismail itu dari suku Jurhum. Sehingga yang ke bawah-ke-bawahnya megang Ka'bah itu adalah orang-orang suku Jurhum. Nah, jadi ada orang nama Amir bin Haris itu Al-Jurhumi. Amir bin Haris ini punya anak perempuan namanya Fuhairah. Tetapi kalau di dalam kitab Al-Faqahi, ini dalam kitab yang Anda baca ya, kitab Al-Asnam itu, Amir ini Haris ini langsung punya anak bernama Fuhairah, anak perempuan. Tapi kalau di kitab ini Amir punya bapak bernama Haris, punya anak bernama Fuhairah. Sementara dalam Al-Faqahi Fuhairah itu nggak ada nama Amirnya, langsung binti Haris ya. Jadi Haris yang megang Ka'bah pada waktu itu. Haris suku Jurhum yang megang Ka'bah lurus. Kemudian falamma balawah Amr bin Luhai atau bin Robi'ah. Jadi sama-sama Amr Pak, tapi bapaknya bernama Luhai, bernama Robi'ah. Siapa Robi'ah? Itu namanya Luhai. Luhai ini nikahnya sama Fuhairah. Fuhairah anaknya Haris atau anaknya Amr bin Haris. Itu Pak ya, itu jadi Amr bin Luhai, ibunya adalah Fuhairah binti Amr bin Haris. Jadi Amr bin Haris itu jalur Jurhum Pak. Dia yang memegang. Kemudian diserang ya. Tawalla amrul Ka'bah. Ya baca itu saya susah kalau bacanya ya. Saya baca gampang-gampangnya saja. Jadi Haris itu menguasai Ka'bah. Kemudian falamma balawa Amr bin Luhai, setelah Amr bin Luhai ini dewasa ya, sudah dewasa, sudah besar, naza'ahu fil wilayah, dia cabut Haris itu, Haris Jurhum Pak, dicabut dari Ka'bah itu ya. Kemudian diperangi. Baca coba di situ. Wa qatala Jurhuma bani Ismail. Jurhum di situ bani Ismail Pak. Itu ditulis di kitab yang Anda baca. Kenapa dikutuk-kutuk Jurhum leluhur Yaman? Kohton tidak nyambung Ibrahim. Tidak ada urusan dengan Ismail. Pertama kali merusak Ka'bah. Ternyata malah kitabnya bicara Jurhum itu Bani Ismail. Dia yang megang, yang merusak adalah Amr bin Luhai atau bin Robi'ah. Robi'ah nama lainnya, Luhai atau Abu Khuza'ah kalau tidak salah dikenalnya. Kabilah Abu Khuza'ah, Al-Khuza'ah. Itu Pak ya, ini semua orang bisa baca. Bapak hati-hati kalau baca kitab. Kalau baca bahasa Ibran mungkin orang tidak paham. Tapi kalau baca kitab semua orang paham Pak. Ditampilkan sekilas Amr bin Haris salah nyebut nama terus digas di suku Jurhum.
Mungkin saya terlalu keras ya, tapi biar kamu paham, karena saya kadang-kadang selalu kamu anggap saya kok ngeritik pakar filologi, saya kan tidak paham filologi. Saya tidak bicara filologi, saya bicara baca kitab. Kalau ada yang tidak percaya, mari berdebat dengan saya masalah ini. Kemudian yang menarik adalah kalau masalah ceritanya kenapa bisa siapa namanya ini Amr bin Luhai ini membawa Ka'bah, membawa berhala, itu ada ceritanya di bawah itu. Jadi pertama kali dia sakit, terus kemudian dia ada satu kaum dari Syam malah ya nyembah berhala, terus ada sungainya, terus suruh mandi, sembuh, akhirnya tertariklah dengan berhala itu, lalu dibawalah ke Ka'bah ya. Nah itu cerita yang lain. Jadi saya luruskan bahwasanya Jurhum itu yang lurus memegang Ka'bah diserang, diekspansi oleh Bani Al-Azdi ya, atau suku Al-Azdi yang bernama Amr bin Robi'ah atau bin Luhai. Kemudian kenapa bisa Jurhum ini disebut Bani Ismail? Itu harus dijawab oleh Pak Doktor ya. Baca kitab fair ya, jangan dibaca yang kita cocok terus yang ada dalam kurung di skip. Nah, itu tidak jujur atau tidak menguasai isinya, jangan begitu. Karena Pak, saya kasih tahu. Jurhum itu anaknya Kohton ya, seperti yang Bapak bilang kan. Azdi itu nasabnya juga ke Kohton. Nah, perhatikan ya. Saya kasih clue dulu. Kita baca hadis Nabi, tidak pernah ada Nabi mencela suku Azdi, justru memuji. Nabi secara sorih menyebut Ahlul Yaman ya. Nanti saya bahas tentang bagaimana Yaman, biar kamu anggap saya budak Yaman atau apa ya. Biar kamu tahu, nah, ada hadis Nabi memuji penduduk Yaman, memuji Yaman ya. Bukan hanya Habib-Habib itu yang bicara itu ya, itu hadis Nabi Pak ya. Kemudian Nabi spesifik menyebut Al-Azdi. Makanya bingung Al-Azdi ini kemana? Maka ulama nasab itu merilis pendapat-pendapat ini ke Kohton. Kohton ini siapa? Ulama itu atau sahabat itu bukan tidak tahu Pak. Ada dalam kitab Taurat Kohton itu bin Abir, jalur saudaranya Pelek ya. Abir punya anak Pelek turun ke Adnan, Ismail punya anak Kohton turun ke orang-orang Yaman. Bukan tidak tahu mereka. Tetapi itu dianggap itu sumber dari Taurat. Sementara mereka punya pendapat sendiri bahwa Kohton yang disebut sekarang itu adalah Kohton yang kedua, Al-Kohtoni As-Sani. Kohton yang pertama yang bin Abir itu sudah ingkirat, terputus. Sementara Kohton yang masih sampai kepada kita yang jalurnya dari Ismail. Makanya Jurhum pun di situ oleh Sa'ib Al-Kalabi, penulis kitab yang Anda baca itu disebutlah Bani Ismail. Itu Pak, begitu ya, begitu kalau baca kitab ya. Biar kita itu ngerti gitu jalurnya. Lain kalau baca manuskrip saya tidak paham, bagaimana baca Taurat saya tidak paham. Tapi kalau baca kitab jujur. Wahab bin Munabbih. Ulama-ulama bahkan sekelas sahabat Ibnu Abbas itu mengatakan Kohton itu memang Bani Ismail. Dari jalur keluarga Ismail. Makanya Jurhum dari Kohton Ismail. Al-Azdi apalagi. Azdi nasabnya tidak ada ikhtilaf ke Kohton ke Ismail. Memang ikhtilaf Kohton ini Pak, ikhtilaf ulama itu. Tetapi yang banyak sekali riwayatnya itu Kohton itu yang sekarang Kohton As-Sani itu dari jalurnya Nabi Ismail. Sekarang begini Pak, kalau misal ada perbedaan Taurat dengan hadis, mau pilih Taurat karena lebih tua, karena lebih mendekati, tidak mungkin sezaman dengan Kohton juga, hanya lebih tua masanya. Ini kan bahaya ya. Oh, Nabi keliru berarti atau sahabat keliru berarti. Kalau lebih benar mereka, oh sumber eksternal. Eksternal itu dipakai kalau mengkonfirmasi, kalau bertentangan. Awal-awal nanti masalah sejarah, nanti lama-lama masalah ajaran kita ikut Injil. Jadi mari kita tahu porsinya ya. Dalam agama ini ada bagaimana kita menyikapi riwayat-riwayat dari Bani Israel. La nukadzibu wa la nusaddiq. Ya tidak perlu didustakan tapi tidak perlu diikuti. Bagaimana caranya? Ya lihat. Ya kalau cocok kita pakai, kalau bertentangan nyata-nyata. Nah begitu ya, walaupun saya tidak gas di awal karena Kohton yang mengatakan dari Ibir itu juga ada ulamanya ya. Cuma kan sudah nyata-nyata berbeda. Kenapa dikecam-kecamkan? Seolah-olah tidak ada perbedaan pendapat. Itulah yang sangat tidak jujur. Anda baca di sejarah dimanapun. Ketika bicara Kohton, mesti ulama berbeda 3 pendapat. Kohton ini kemana? Ada yang bin Abir atau Ibir. Ada yang dari jalur Ismail dari putranya Ismail yang bernama Nabat atau Nabit ya. Itu semua dibahas Pak. Yang membahas pun bukan orang sekarang Pak. Wahab bin Munabbih. Abad kedua Hijriah ya. Abad pertama kalau tidak salah ya. Wafatnya tahun 100 berapa, lahirnya tahun 30-an gitu ya. Itu lebih senior dari kitab yang Anda baca. Nah, kalau sudah tahu begitu, berarti kita menjadi paham bahwa permasalahannya adalah enggak mesti semua yang Anda baca itu harus kita terima. Seolah-olah kita tidak punya pembanding. Kita juga punya pembanding. Dan orang pesantren itu bacanya kitab.
bukan manuskrip, bukan kitab Injil. Ketika kitab Injil bertentangan dengan kitab yang kita yakini, bagaimana memahami hadis Nabi, itu semuanya diambil bahkan dari Al-Quran. Kaitannya ketika ayat ini datang, suku siapa yang datang, kok nggak sinkron kalau suku ini begini, maka ulama berijtihad. Yaitu perkara dianggap keliru karena tidak sama dengan data yang lebih tua. Jaminannya data yang lebih tua itu benar apa? Apa mereka itu pasti menulis yang benar ya? Satu lagi yang paling penting yang mungkin orang lupa. Tidak akan pernah Anda temukan sumber dari eksternal manapun yang merilis nama-nama nasab Nabi Muhammad sampai ke Adnan secara rinci. Kecuali ulama-ulama nasab Islam. Dan itu yang menjadi saduran, yang menjadi pegangan. Enggak bicara sezaman atau tidak bicara sezamannya, hanya menyebut satu nama. Dan ketika ngelak, saya tidak bicara nasab, saya bicara tokoh historis. Ya sudah, gak usah bawa-bawa nasab. Anda bicara saja bahwa Nabi Muhammad benar-benar keturunan Ismail. Ada kitab Injil Ismailite atau apa, oke. Tapi jangan bawa ke bab nasab ini, nggak nyambung ya. Nasab itu tertipa. Karena disebut nasab itu adalah bapak ke anak. Ittisalul ab mal ib. Nisbatnya bapak ke anak, bin itu nasab namanya ya. Jadi begitu ya, begitu. Saya tidak mau buka-buka data terlalu luas. Kalau ada yang tidak terima, mari kita berdiskusi masalah ini ya. Apalagi tentang Kohton itu ya. Apa benar Kohton itu tidak ada perbedaan pendapat? Yakin bahwa Kohton itu benar-benar bukan dari jalur Ismail? Allahumma hdina hada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.